harusnya bayi nggak ada di modnya. Kecil itu muncul lagi. Kaitkan dengan kemunculan. Yo, halo guys, dengan saya Yo di channel Lioroy. Hari ini saya akan mereaction video creepypasta ya dari channel Jun Juns. Jadi jangan kalian lupa untuk cek channel ya, dia ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai. 7 creepypasta Creepypasta teraneh penuh jumpscare. Oke. Yang pertama, Netherrack Graveyard. Creepypasta kali ini ada Ada seorang jumpscare-nya. player bernama Joshua yang bermain Minecraft menggunakan mod Graveyard dan gak sengaja menemukan sebuah kuburan yang sangat mencolok di dia main Minecraft. Ia menghampiri mod kuburan itu dan di sana terdapat lebih dari 20 kuburan dari Netherrack. Saat sudah malam hari, ia bergegas untuk kabur keluar dari kuburan itu. Tapi tiba-tiba ia dibuat penasaran dengan kehadiran zombie horse yang berada di dekat kuburan-kuburan itu. Karena itu pertama kalinya ia melihat zombie horse, jadi ia kembali lagi ke sana untuk mendapatkan kuda itu. Tapi sesampainya di situ, zombie horse itu langsung menghilang entah kemana. Ia mencari ke sekitar, tapi tidak ada tanda-tanda apapun. Seketika muncul suara bayi dari samping kanannya, dan ia menghampiri suara itu. Di sana terdapat bayi bernama Mac. Ia bingung kenapa bisa ada bayi di Minecraftnya, padahal harusnya bayi nggak ada di modnya. Bayi itu dibawa kabur oleh sesuatu dan tangisannya semakin kencang. Setelah itu di kuburan itu, ia juga melihat ada anak kecil yang sedang menangis terseduh-seduh. Dia ingin menghampirinya, tapi anak itu langsung masuk ke dalam tanah. Dia menghiraukannya dan berbalik menuju rumahnya. Tapi saat ia mengecek kuburan anak kecil tadi, anak kecil itu muncul lagi. Di situ ia sudah nggak kuat dan ngumpet ke dalam cave. Saat ngumpet, tetap ada yang iseng memberikan sesuatu kepadanya. Yang diberikan kepadanya adalah sebuah botol darah. Kira dia di situ langsung bergegas mining semakin dalam agar bisa aman, tapi malah terteleport kembali. Kemudian saat ia naik ke atas, ia menemukan kuburan yang berbeda dari yang lainnya. Ia ingin mengambil diamond block itu, tapi malah langsung menghilang. Dan kemudian di ujung kuburan itu, ia melihat ada sebuah NPC yang menyuruhnya mendekat dan mencet tombol. Setelah tombol itu terpencet, NPC itu langsung menjadi sebuah entity yang aneh. Entity itu mulai menyerangnya dan juga mulai mengeluarkan banyak zombie horse yang bisa meledak. Akhirnya setelah menggocek-gocek entity tersebut, Joshua berhasil memencet kembali tombol tadi dan entity hijau aneh tadi langsung menghilang lagi. Tapi setelah hilangnya entity aneh tadi, muncul entity baru. Entity baru itu berkata, "Kenapa kamu sangat sedih, kawan? Kamu ingin melihat sesuatu yang mengasihkan? Sini aku tunjukkan." Kemudian entity itu mulai melempar-lemparkan sesuatu yang tidak lain adalah mayat-mayat Steve. Dan akhirnya Joshua sudah nggak kuat dan memutuskan untuk tidak bermain mod mengerikan itu lagi. Lumayan. Yang kedua, Cowbell. Cowbell, apa itu? Ada seorang player bernama Zuri yang bermain Minecraft menggunakan salah satu map Minecraft yang ia temukan di planetminecraft.com. Dia bermain seperti biasa dan gak sengaja menemukan menemukan sebuah rumah tua dengan halaman yang sangat berantakan. Di dalam rumah itu benar-benar terlihat seperti rumah terbengkalai yang dipenuhi cobweb. Di rumah itu juga terdapat 3 chest yang berisi 2 fans dengan nama absurd dan 1 item frame beserta pajangan SCP. Setelah memasang pajangan itu, ia keluar rumah berniat mencari lebih banyak resource. Dikarenakan resource yang ia miliki masih sangat terbatas. Di map itu yang ia heran, kenapa tiba-tiba ada banyak zombie yang spawn di siang hari. Setelah berhasil mengalahkan zombie, ia berjalan lebih jauh lagi, tapi sekarang malah menemukan skeleton horse yang sendirian. Skeleton horse itu berbeda dari biasanya, karena kuda itu tiba-tiba bisa lompat setinggi 2 blok tanpa ditunggangi siapapun. Tapi saat sampai di atas, betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa skeleton horse tadi baru saja meledak. Karena dia tidak mau pusing-pusing memikirkannya, jadi ia langsung bergegas kembali ke rumah dan ingin tidur. Tapi saat sebelum tidur, Zuri menyadari sesuatu, bahwa pajangan SCP-nya sudah menghilang dari tempat aslinya. Lah, iya.
Ia Kemana? mengecek keluar sebentar dan tidak ada apa-apa. Jadi ia langsung bergegas tidur. Apa itu? Ia sekilas melihat dirinya dihampiri sesuatu saat sedang tidur. Kayak Akhirnya Enderman. dia mencari ke sekitar rumahnya untuk mengejar makhluk itu. Tapi setelah Zuri menemukannya, ia langsung kehilangan jejaknya lagi setelah beberapa detik. Karena merasa entiti tadi sudah kabur, jadi dia beranjak tidur kembali. Tapi lagi dan Bang. lagi, entiti itu menghampirinya dan langsung menghilang 2 detik kemudian. Karena ia tidak mau terganggu dari Malah tidurnya, dikejar. ia benar-benar mengejar entiti itu dengan sangat-sangat serius. Tapi saat Kocak sampai di ini suatu si- village, siapa? Yuri langsung kehilangan jejak Lupa saya entiti itu nama lagi. orang ini. Village yang ia temui Malah di situ dikejar sangat hantunya. berbeda dari biasanya. Seakan-akan itu bukan village, melainkan sebuah bangunan-bangunan absurd berisi para villager. Village apa Akhirnya kayak dia gini? kembali lagi ke rumahnya dan sekarang dia punya ide untuk menutup pintu-pintu Oke. rumahnya agar entiti itu nggak bisa masuk. Ia beranjak tidur dan Nah, gak bisa keluar loh. Kobel. yang ketiga, Distort Snow Golem. Distort Ada seorang Snow player Golem. bernama John yang Oke, bermain si Minecraft John. di Snowy Biome dan sedang membreeding hewan ternaknya sekaligus memanen padi-padinya. Oke. Setelah mengumpulkan banyak wheat, ia membuat roti dan pergi ke atas gunung untuk melihat pemandangan rumahnya dari atas. Apakah sudah bagus atau masih ada yang harus diperbaiki? Tapi saat sedang memantau dari atas gunung, John sekilas melihat sesuatu itu? di belakangnya. Saat ia bergerak ke arah belakangnya, ia sama sekali nggak melihat apapun, hanya kosong. Karena tidak menemukan apapun, jadi ia kembali lagi ke rumahnya dan tiba-tiba mulai turun salju. Karena turun salju, Oke. jadi ia memutuskan untuk tidur. Tidur, Tapi Bang, tidur. anehnya saat terbangun, saljunya masih tetap turun. Dan pagi hari itu seperti biasa, ia ingin membreeding hewan ternaknya dan memanen padi-padinya lagi. Tapi saat baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan rumahnya yang sebagian berubah menjadi netherrack. Saking Lah. paniknya dengan perubahan itu, ia langsung membuat pickaxe tanpa menyadari Kok kalau bisa di gitu ya? hotbarnya sudah ada pickaxe. Di situ ia menghancurkan netherrack di sana dan menggantinya lagi Kocak dengan ini. plank. Tapi setelah ia mengecek ayam-ayamnya, lagi dan lagi sebagian rumahnya berubah menjadi netherrack. Ia masuk kembali ke rumahnya dan melihat perubahan Wow. yang sekarang semakin lebih parah dari yang sebelumnya. Wah, ada Sekarang ada kepala banyak Steve. Steve Head yang muncul dan juga jumlah netherracknya semakin banyak. Karena ia merasa hal ini berkaitan dengan sesuatu mencurigakan yang sebelumnya ia lihat, jadi ia pergi lagi ke atas gunung untuk mengetahui sosok itu. Tapi saat sudah di atas gunung, ia masih tidak bisa menemukan sosok itu. Jadi ia turun kembali ke rumahnya dan sekarang ia malah melihat kandang ayamnya Wah. juga berubah dan ayam-ayamnya juga sudah mati. Dan saat ia berada di dekat SS, tiba-tiba saja ada sesuatu yang meledak di sampingnya. Dan ledakan itu bukan hanya di situ, tetapi juga terjadi di dalam ladang gandumnya. Karena ia takut mati, jadi ia mencoba berlindung di dalam kamarnya saja. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara dari hiasan rumahnya. Dan seketika muncul Snow Golem yang palanya encok dan berlari ke arahnya. Ternyata setelah dia cari tahu, alasan kenapa dia diganggu saat bermain Minecraft adalah karena dia nggak sengaja install aplikasi bervirus yang Anjing, menyebabkan kurang hacker ajar. bisa masuk ke servernya dan mengganggunya bermain. Ada hacker ya. Yang keempat, Deathbed. Ada Kasur seorang player mati. bernama Paul yang ditemukan Oke, lemas si tak Paul. berdaya di depan komputer di apartemennya. Dia nggak sengaja ditemukan oleh office boy yang sedang membersihkan Office jendela boy kah tuh? kamarnya. Saat komputernya diperiksa, ternyata ada sesuatu yang menjanggal. Karena di situ komputernya masih sedang berada di game Minecraft dan ada tulisan "Your computer is out of memory, so the recording has been stopped." Karena hal itu, polisi penasaran dan mengecek komputernya. Ternyata 3 hari yang lalu, Paul sedang bermain Minecraft di servernya sendiri. Di situ ia bermain Minecraft seperti biasa untuk konten survival YouTube-nya. Di awal-awal videonya diperlihatkan kalau YouTuber si ya, Paul siapa ini? melakukan Paul. penyiksaan terhadap domba-domba menggunakan kaktus. Dia tidak hanya Malah melakukan nyiksa penyiksaan hewan. itu terhadap domba doang, tetapi juga melakukannya kepada para ayam. Jahat kali Setelah ini si melakukan Paul. penyiksaan itu, ia berjelajah kembali di savana Biome, lalu mendengar suara yang seperti memanggilnya. Ia mendekati arah suara itu dan menemukan sebuah pohon asasia Pohon yang apa itu? sangat besar. Pohon asasia Besar itu kali. batangnya adalah oklok, tetapi daun-daunnya adalah daun asasia. Di sana Aneh. terlihat bahwa Paul berusaha menaiki puncak dari pohon itu. Di puncak pohon itu, ia menemukan banyak bercak darah, Steve Head, dan sign yang bertuliskan mati. Dia di situ nggak ngerti sama sekali dengan keanehan yang ada di situ. Dan tiba-tiba menemukan sebuah kasur yang di atasnya ada sebuah tengkorak.
Karena dia sangat takut Gepeng dan gak ngerti tengkoraknya, apa-apa, coy. jadi ia kabur menjauh dari pohon itu. Tapi demi konten survival YouTube-nya, dia memberanikan diri untuk menggunakan kasur tengkorak itu di malam hari. Sehingga saat malam Bro, hari ini tiba, dia tidak kembali takut lagi ya. ke pohon itu dan tidur di situ. Tapi setelah terbangun, karakternya Paul nggak bergerak sama sekali. Bahkan setelah 2 jam berturut-turut, karakternya Paul masih tidak bergerak sedikit pun. Dan kemudian Minecraft-nya langsung disconnect dan bertuliskan session timeout. Oke. Yang kelima, Never Ending Tunnel. Waduh, ada jumpscare kali Ada ini. seorang player bernama Steven yang bermain Steven. Minecraft di PC tuanya dan bermain menggunakan PC render tua. distance yang Oke, hanya 4 PC jam kentang saja. dah kayaknya. Saat sedang berjalan-jalan di Plains Biome, ia nggak sengaja melihat ada sebuah lubang beserta tangga yang mengarahkannya ke bawah. Lubang Ia apa turun ini? ke bawah sana dan Dalam melihat banget. di situ ada terowongan putih yang sangat panjang. Gak suka gue Ketika nih. ia sedang Lihat terowongan berjalan-jalan kayak di gini. terowongan itu, tiba-tiba game Backroom, modenya wah. menjadi adventure. Dia mencoba menghancurkan blok-blok di situ, tapi nggak bisa sama Yang sekali. tukar game Dan mode saat nih. Steven berbalik lagi ke tangga yang tadi, ia malah nggak bisa menemukan tangga itu dan jalan buntu tadi. Seperti seakan-akan terowongan itu sudah Ini berubah. yang saya Di gak situ suka nih. ia panik dan berlari secepat mungkin mencari ujung terowongan yang tadi. Tapi ia tiba-tiba dikagetkan dengan itu? kemunculan Uh, Tapi ia tiba-tiba dikagetkan dengan Kaget kemunculan sih sama air di suaranya. dekatnya. Ia berjalan-jalan terus, tapi lama-kelamaan layarnya menjadi Anjir. mengecil dan semakin mengecil. Kemudian ia juga mendengar suara pintu. Di situ ia dikejar sebuah entity yang gak jelas Apa dan itu? berisik. Untungnya setelah beberapa detik, Lari, entity Bang, itu lari. menghilang. Tapi kesialannya nggak hanya di situ doang. Setelah entity itu menghilang, sekarang item-item di inventory-nya Terowongan juga kematian, ikut coy. menghilang. Ia berjalan-jalan di terowongan itu tanpa penerangan sama sekali. Dan tiba-tiba, setelah dikagetkan, untungnya Minecraft-nya kembali Anjir. terang. Kemudian dia mencari-cari jalan keluar, tapi tiba-tiba dikagetkan dengan air lagi. Dan di situ dia mulai menyadari kalau dia nggak bisa keluar dari kondisi itu. Pasti Dan trauma pasti nih kondisi bocil di nih. terowongan itu akan berulang-ulang Disconnect terus-menerus. aja. Jadi ia memutuskan untuk keluar dari Minecraft-nya Nah, secara paksa itulah. menggunakan Alt F4. Oke. Yang keenam, Two-Headed Giant Alex. Ada sebuah rumor yang mengatakan jika kalian memainkan Minecraft 1.12.2 menggunakan Minecraft Kraken atau Minecraft bajakan, kemudian memasukkan seed Dead Puppies, maka ada kesempatan bertemu entity yang lebih mengerikan daripada Giant Alex. Emang Mendengar iya, rumor guys? itu, Erza penasaran dan mencobanya. Saat Oke, pertama si kali dia Erza masuk ke Minecraft-nya, mau nyobainnya langsung ya. ada banyak anjing yang marah di depannya. Dan di situ, ia juga tidak lupa mengganti difficulty-nya menjadi peaceful dan mengubah render distance-nya menjadi 2 doang. Hal itu ia lakukan karena menurut rumor yang beredar, dengan melakukan itu kesempatan Main bertemu peaceful entity dia yang ya. lebih seram daripada Giant Alex menjadi 24%. Saat ia sedang Oke. berjelajah di Taiga Biome, ia menemukan sebuah kubangan air yang gak logis. Karena kubangan air ini berada di atas gunung, yang mana seharusnya kubangan air rata-rata hanya ada di permukaan. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya mencari entiti seram itu. Tapi anehnya ia malah nggak menemukan biome lain selain biome taiga. Hanya biome taiga saja yang ia lihat dari awal permainan. Ia tidak putus asa tentang itu dan terus berjalan mencari biome lain. Tapi saat di tengah perjalanan, ia melihat ada sebuah pondasi Iron Golem tetapi menggunakan Jack-o'-lantern di kepalanya. Ia mencoba membenarkan pondasi itu dan akhirnya berhasil mensummon sebuah golem. Karena ia bingung apa yang ingin ia lakukan dengan golem itu, jadi ia meninggalkannya. Tapi setelah berjalan lumayan jauh, alangkah kagetnya dia saat mengetahui ternyata golem tadi mengikutinya dari belakang. Tapi saat dicek kedua kalinya, golem itu sudah tidak ada lagi. Karena masih belum menyerah mencari entiti seram yang dimaksud rumor, Erza masih semangat mencari dimanapun. Dan saat berjalan lebih jauh, lagi dan lagi, ia menemukan pondasi Iron Golem yang sama seperti tadi. Saat ia mendekati pondasi itu, muncul Iron Golem yang tadi. Dan Iron Golem itu menatap tajam ke arah Jack-o'-lantern, seakan-akan sedang beradu tatap-tatapan. Karena ia tidak mau macam-macam dengan golem-golem itu, jadi ia memutuskan untuk meninggalkan hal itu. Tapi ternyata itu tidak ngefek. Dua Iron Golem itu menatap di depannya secara tiba-tiba. Dan dua Iron Golem itu sekarang mulai menatap tajam ke arah player. Karena di situ ia merinding dan takut, jadi ia lebih memilih jalan lain. Tak terasa Erza sudah berjalan-jalan di Taiga Biome itu sampai malam hari. Dan lagi-lagi ia malah bertemu dua Iron Golem tadi yang sekarang sedang menatap pondasi ketiga dari Iron Golem.
ia melanjutkan perjalanannya lagi dan sekarang ia menemukan hal yang lebih parah. Dan juga tadi sekilas ada Iron Golem yang baru saja menghilang. Yang ia temukan di situ mirip seperti pondasi Wither yang besar. Dan tiba-tiba muncul 3 Iron Golem yang sedang fokus menatap ke arah pondasi-pondasi itu. Di situ Erza menunggu dengan sabar hal apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi setelah menunggu sekitar 5 menitan, tidak ada apapun yang terjadi. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan hal tersebut. Dan saat pagi harinya, ia sangat bahagia karena akhirnya berhasil menemukan sebuah village. Saat sedang bahagia-bahagianya, tiba-tiba... Yang ketujuh, Growing Black Hole. Growing Black Hole. Yang ada terakhir seorang player ini bernama Adam yang diundang oleh sahabat ceweknya, Jenny, untuk bermain Minecraft di Realms Udah World-nya. video terakhir Adam ini. menerima tawaran itu karena sejujurnya Adam punya perasaan kepada Jenny. Tapi ternyata saat masuk ke Realms-nya Jenny, di situ ada pacarnya yang bernama Jack. Di situ Jack ngedumel karena merasa gak penting banget ngajak si Adam ke Realms itu. Jack berkata bahwa berdua saja cukup seru, tapi Jenny tetap memaksa karena Jenny berpikir bermain Minecraft semakin rame semakin seru. Di situ awalnya Adam ditawarkan tinggal di rumah mereka, asalkan jangan sampai mengganggu. Di situ Adam memulai gamenya dengan mengasih makan ayam-ayam dan mengambil telur-telur yang berjatuhan. Tapi di situ Adam malah menaruh telur-telur itu ke dalam chest yang dikhususkan untuk Sid. Dan hal itu membuat Jack marah. Karena kemarahan Jack, Adam benar-benar diusir dari rumah itu dan dipaksa untuk membuat rumah sekarang juga. Di situ Adam menuruti Jack dan membuat rumah pribadinya sendiri. Meskipun rumah buatannya jelek, tapi setidaknya itu udah lebih dari cukup. Saat malam harinya, Adam dan Jenny iseng-iseng membuat kapal. Tapi malah dikagetkan dengan Jack yang tiba-tiba bilang bahwa ia menemukan blok hitam mencurigakan yang berkedap-kedip. Jack berkata bahwa ia akan memining blok itu, dan sesaat setelah mining blok itu, Jack berteriak dan membuat Adam dan Jenny menghampirinya. Ternyata blok yang dihancurkan Jack melahap segala blok yang ada di sekitarnya. Dan lama-kelamaan jangkauannya semakin luas. Blok itu mirip seperti black hole dan bahkan bisa melahap bedrock. Karena makin lama black hole itu semakin meluas, Jack memutuskan berlindung di rumah, sedangkan Adam dan Jenny memutuskan untuk berlindung di kapal. Karena menurut mereka berdua, semakin jauh dari black hole, maka semakin bagus. Dan benar saja, tidak sampai 1 menit, black hole itu langsung melahap rumah mereka, dan Jack pun mati. Dan yang lebih membahagiakan bagi Adam adalah akun Minecraft Jack juga dikatakan ikut menghilang. Karena mereka berpikir mereka harus kabur dari pulau itu menuju tempat yang sangat jauh. Jadi mereka berencana untuk pergi menggunakan kapal. Tapi saat selesai membuat kapal, si Jenny memaksa untuk mengambil item-item yang ada di chest Adam agar tidak pergi dari pulau itu hanya dengan tangan kosong. Tapi ternyata itu keputusan yang salah. Karena ternyata di dalam rumah Adam banyak sekali zombie yang mengepungnya. Untung Adam sangat gentleman sehingga ia berhasil menyelamatkan Jenny dan mengajak Jenny untuk pergi dengan kapal. Dan saat sampai di Swamp Biome yang jauh dari pulaunya tadi, Jenny berterima kasih kepada Adam karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan Jenny juga bilang kalau mungkin dia salah pilih pasangan karena sudah pasti Jack tidak akan sepahlawan si Adam. Di situ Adam ingin menembak Jenny, tapi dia ingat bahwa black hole yang tadi sangat berbahaya. Sehingga Adam menyuruh Jenny keluar dan menghapus real world-nya. Kasihan si Jack coy. Kira-kira Adam jadi pacarnya Jenny nggak ya nantinya? Gak tahu bang. Jadi itulah dia 7 creepypasta. Sudah selesai guys. Pada video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya. Jadi udah itu aja dan thank you. Jangan lupa like ya guys ya. Jadi apa kalian suka video kali ini? Jadi itu saja reaction kali ini. Komentar kalau kalian mau saya reaction lagi ya video lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk mampir di channel Bang Jundi Juns. Jadi sampai sini saja video saya. Bye bye.